Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Ada seorang pria yang menganggap Natal sebagai sebuah cerita belaka. Dia adalah pria yang baik hati dan tulus, setia kepada keluarganya dan bersih kelakuannya terhadap orang lain. Tetapi ia tidak percaya pada kelahiran Kristus yang diceritakan setiap gereja di hari Natal. Dia sungguh tidak percaya. Saya benar-benar minta maaf jika saya membuatmu sedih, kata pria itu kepada istrinya yang rajin pergi ke gereja. Tapi saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mau menjadi manusia. Itu adalah hal yang tidak masuk akal bagi saya. Malam hari pada saat Natal, istri dan anak-anaknya pergi menghadiri kebaktian di gereja. Pria itu menolak untuk menemani mereka. Saya tidak mau menjadi munafik, katanya. Saya lebih baik tinggal di rumah. Saya akan menunggumu sampai pulang, baru kita merayakan Natal bersama. Tak lama setelah keluarganya berangkat, salju mulai turun. Ia melihat keluar jendela dan melihat butiran-butiran salju itu berjatuhan. Lalu ia kembali ke kursinya di samping perapian dan mulai membaca surat kabar. Beberapa menit kemudian ia dikejutkan oleh suara ketukan. Bunyi itu terulang 3 kali. Ia berpikir seseorang pasti sedang melemparkan bola salju ke arah jendela rumahnya. Ketika ia pergi ke pintu masuk untuk mengeceknya, ia menemukan sekumpulan burung terbaring tak berdaya di salju yang dingin. Mereka telah terjebak dalam badai salju dan mereka menabrak kaca jendela ketika hendak mencari tempat berteduh. Saya tidak dapat membiarkan makhluk kecil itu kedinginan di sini, pikir pria itu. Tapi bagaimana saya bisa menolong mereka? Kemudian ia teringat akan kandang tempat kuda poni anak-anaknya. Kandang itu pasti dapat memberikan tempat berlindung yang hangat. Dengan segera pria itu mengambil jaketnya dan pergi ke kandang kuda tersebut. Ia membuka pintunya lebar-lebar dan menyalakan lampu, tapi burung-burung itu tidak masuk ke dalam. Makanan pasti dapat menuntun mereka masuk, pikirnya. Jadi ia berlari kembali ke rumah untuk mengambil remah-remah roti dan menebarkannya di salju untuk membuat jejak ke arah kandang. Tapi ia sungguh terkejut, burung-burung itu tidak menghiraukan remah-remah roti tadi dan terus-menerus melompat-lompat kedinginan di atas salju. Pria itu mencoba menggiring mereka seperti anjing menggiring domba. Tapi justru burung-burung itu berpencaran ke sana kemari, malah menjauhi kandang yang hangat itu. Mereka menganggap saya sebagai makhluk yang aneh dan menakutkan, kata pria itu pada dirinya sendiri. Dan saya tidak dapat memikirkan cara lain untuk memberitahu bahwa mereka dapat mempercayai saya. Akhirnya pria itu harus menyaksikan sekumpulan burung itu mati kedinginan. Kalau saja saya dapat menjadi seekor burung selama beberapa menit, mungkin saya dapat membawa mereka ke tempat yang hangat. Tiba-tiba pria itu tertegun sejenak, kemudian ia terjatuh pada lututnya dan berkata, "Sekarang saya mengerti," bisiknya dengan terisak. "Sekarang saya mengerti mengapa kau mau menjadi manusia." Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya di setiap Natal, yang kita peringati pengorbanan dan penderitaannya di salib setiap Jumat Agung, yang kita rayakan juga kebangkitannya di setiap Paskah. Ia menjadi manusia untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan kasihnya yang besar bagi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami yang berdosa, kami yang tidak tahu apa-apa, dan Engkau datang melalui Yesus Kristus untuk menuntun kami kepada kebenaran. Bukalah hati setiap kami supaya kami mengenal kebenaran itu. Bukalah pikiran kami supaya kami mengenal siapa yang Tuhan sudah utus untuk menyelamatkan kami, sehingga kami benar-benar dan sungguh-sungguh percaya dan bahkan membawa lebih banyak lagi orang datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, kami peringati, kami sambut Engkau pada Natal tahun ini dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh pengharapan, dan bahkan membawa lebih banyak lagi orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.